Sobat investor semuanya, buat kamu yang penasaran bagaimana progres investasi gue pribadi di Ethereum di aplikasi Pintu selama 19 minggu. Nah, di video ini gue akan coba sharing ke kalian bagaimana progres gue selama 19 minggu ini. Gue akan terbuka kalau misalkan lagi naik maupun lagi turun, supaya kalian bisa lebih memahami soal investasi. Juga di sini gue akan membahas tentang salah satu pertanyaan netizen juga yang nanya sama gue, ya. Kalau dalam jangka waktu singkat, kira-kira market mana yang bagus gitu ya. Oke, buat kalian yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, akan lebih baik, gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, bagaimana sih progres gue selama 19 minggu ini? Nah, ternyata selama 19 minggu ini, di minggu terakhir ini, gue mengalami penurunan pada Ethereum gue lagi, ya. Sekarang menjadi 5,5% kalau nggak salah, ya, dibandingkan sebelumnya lebih tinggi kan. Nah, tetapi di sini masih dalam positif ya, masih profit gitu, cuman profitnya berkurang. Sebelumnya kan sempat tinggi banget tuh, jadi 37%, bahkan sempat yang 50%, cuman gue nggak bikin videonya gitu. Tetapi ya di sini ada penurunan, dan seperti apa kata gue sebelumnya, gue akan terbuka ke kalian gitu. Nah, ini ada penurunan kan, tetapi di saat-saat seperti ini pun juga bukan membuat gue jadi takut ya. Seperti biasa gue nggak takut juga nanti bakal minus lagi ya kan. Mungkin orang namanya pemula bakal takut minus lagi, kalau gue nggak sama sekali gitu ya. Nah, bahkan di saat seperti ini gue top up lagi guys. Nah, top up sebesar berapa? Ayo, 145.000. Caranya gimana? Gue tinggal masuk ke Ethereum, klik beli, masukin nominal investasi gue, 145, habis itu selesai deh. Sesimpel itu guys. Nah, jadi di sini pelajarannya adalah, misalkan kalian ada penurunan, ya nggak masalah juga. Karena kalau kalian udah masuk ke cryptocurrency atau di Ethereum, kamu harus sudah siap dengan penurunan yang ada. Bahkan penurunan itu bisa terjadi biasanya karena dalam jangka waktu pendek, di bawah dari setahunan. Kalau udah di atas, fluktuatifnya nggak akan sekencang itu, berdasarkan pengalaman gue pribadi. Oke, di sini gue akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada juga sama gue, yaitu kalau misalkan dalam jangka waktu 2 bulan, kira-kira yang bagus apa nih? Cryptocurrency yang bagus tuh apa? Nah, di sini gue akan menjawab bahwa gue tidak tahu. Kenapa gue bilang tidak tahu? Sebenarnya gini, kalau misalkan seandainya gue bisa tebak-tebak buah manggis, gue pun juga nggak akan kasih tahu ke kalian. Kenapa? Karena cryptocurrency itu sebenarnya susah untuk ditebak. Walaupun gue punya kemampuan technical analysis, nggak 100% juga selalu gue akan benar, gitu ya. Tetapi gue menghindari hal-hal seperti itu dengan investasi jangka panjang. Makanya kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini menurut gue tidak cocok ditanyakan ke gue. Cocoknya ditanyakan sama orang trading, gitu ya. Orang yang trader lah, gitu jatuhnya. Karena mereka akan punya analisa sendiri. Walaupun gue sendiri tahu ilmu trading juga, tapi ilmu trading tuh hanya memperbesar kemungkinan kalian untung, bukan memastikan kalian untung. Ingat ya, memperbesar kemungkinan, bukan memastikan kalian pasti untung. Nah, di sini gue nggak tahu kan, bakal secara pastinya seperti apa, makanya gue investasi rutin dalam jangka waktu panjang, sekitar 3-4 tahunan. Nah, seperti itu sih. Itu merupakan jawaban gue juga. Dan mungkin cara menghindari hal-hal penurunan yang drastis ya, terus juga kedepannya jelek banget, menurut pendapat gue, carilah yang market cap cryptocurrency-nya besar. Ya, yang trading volume-nya besar juga. Itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Buat sobat investor yang setelah ini tertarik untuk mulai investasi di Ethereum, ya, di aplikasi
Pintu juga kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Nanti kalian bisa dapat dari 5.000 sampai 1 juta. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Buat sobat investor semua yang ingin mempelajari lebih dalam juga, nah di sini juga ada nih playlist nih trial trading. Nah nanti kalian bisa pelajari dari minggu awal sampai terakhir juga tentang cryptocurrency. Karena di situ gue akan mengajarkan mindset juga, terus juga teknik gitu. Cuman lebih ke mindset sih. Karena kalau udah mindset lo benar, teknik apapun yang lo gunain itu bisa berhasil juga. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.